Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, sekarang di pertemuan sekarang kita akan membahas atau berdiskusi tentang bentuk akar. Yo, bentuk akar itu kayak gimana ya? Oke, cekidot. Kayak bentuk akar. Akar pohon atau akar dalam matematika. Nah, karena kita sekarang nggak belajar tentang sains atau belajar tentang biologi, berarti kita akan belajar tentang akar matematika ya, bukan akar pohon atau akar sebagainya. Oke, kita lihat mana ya bentuk akarnya. Yang mendapatkan akar kuadrat dari suatu bilangan. Nah, kira-kira kayak gimana bentuk akar tuh? Oke, yang pertama ini disebutnya dia akar 14.400. Yang ini akar 9. Yang ini akar 16, akar 36, dan akar 144. Nah, cara nentunya kayak gimana? Nah, ini tuh gampang banget sebenarnya. Jadi, kalau misalkan mau nyari akar 9, akar 16, dan sebagainya, kita harus nyari angka, misalkan angka A dan B. Nah, angka A dan B ini dia harus sama dua-duanya. Misalkan, di sini ditanyainnya akar 4. Berarti kalau akar 4, dia 2 kali 2. Jadinya 4. Gitu. Nggak boleh. Jadi nggak boleh, misalkan 2 kali 3 nggak boleh. Jadi angkanya harus sama. Kalau misalnya di sini 2, di sini juga 2. Gitu. Oke, kita langsung ke contoh. Akar dari 14.400. Nah, berarti ini berapa? Berapa kali berapa? Yang hasilnya 14.400. Tapi angka keduanya harus sama. Yaitu 120. Berarti kalau 120 dikali 120 hasilnya 14.400. Ya, coba aja dihitung kalau misalkan kurang dipercaya. Oke, sekarang akar 9. Akar 9 ini berarti dia berapa kali berapa? Yang hasilnya 9. Tapi angkanya harus sama. Nah, ini gampang nih nentuin akar 9, nggak segede yang di atas tadi ya. Berarti 3 kali 3 hasilnya 9 enggak? Nah, hasilnya 9. Berarti jawabannya akar 9 itu adalah 3. Oke, selanjutnya yaitu akar 16. Nah, kalau akar 16 berarti berapa? Hitung aja, kalau misalkan 2 kali 2, 4. 3 kali 3, 9. 4 kali 4, 16. Nah, berarti akar 16 itu jawabannya 4. Nah, sekarang ini juga sama. Berarti kalau misalkan akar 36, dia jawabannya yaitu 6. Karena 6 kali 6, jawabannya 36. Nah, kalau 144 berapa? Nah, 144 ini adalah akar dari 12. Nah, sampai situ. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau misalkan ada, WA aja ya. Oke, ini adalah langsung contohnya. Contoh, pada persoalan mencari rusuk suatu kubus, bila volume diketahui, maka kita akan berhadapan dengan bentuk akar pangkat 3. Misalnya, diketahui volume kubus ada 64 cm pangkat 3. Berapa panjang rusuk kubus tersebut? Nah, ini dia di sini ada pangkatnya pangkat 3. Berarti misalkan nih angka yang samanya, kok tadi pangkat 2? Berarti angka yang samanya cuma 2 ya. Misalkan tadi 3 kali 3, berarti 9. Nah, kalau misalkan ini dia angkanya harus sama 3 kali. Misalkan 2 kali 2 kali 2 gitu. Kita coba jawabannya itu rumus kubus itu volume yaitu dikali K pangkat 3. Nah, di sini tadi volumenya berapa? 64. Ini lagi, berarti K itu yaitu akar pangkat 3 dari 64. Berarti harus cari ini berapa kali berapa kali berapa yang hasilnya 64. Yaitu 4. 4 kali 4 kali 4 atau 4 pangkat 3 sama dengan 64. Jadi jawabannya yaitu 4. Kayak gitu. Nah, ini adalah contoh sederhana bentuk akar yang di bawah ini. Langkah awal, bagilah angka-angka dengan angka akar dengan angka-angka yang kayak gini. Misalkan kita carinya dari 4. 4 itu dia temennya berapa? Temennya 2. Gitu. Karena 2 kali 2 hasilnya 4. Nah, kalau 9 dia temennya 3. 16 temennya 4, 25 temennya 5, 36 temennya 6, dan seterusnya. Nah, itu dapatnya gini aja. Kalau misalkan bingung, 2 pangkat 2 itu hasilnya 4. Ya. Nih, 3 pangkat 3 hasilnya 9. 4 pangkat 2 atau 4 kali 4 hasilnya 16. 5 kali 5 hasilnya 25 dan seterusnya. Nah, gimana cara nentuinnya? Itu nih, akar 8. Akar 8 itu 4 kali 2 atau
kita cari pakai angka-angka yang tadi sebelumnya, yaitu tinggal dibagi aja, atau enggak cari aja 4 kali berapa yang hasilnya 8, kayak gitu. Nah, tadi akar 4 ini dia temennya berapa? 4, tadi temennya 2. Yang 4 yang ini ya, yang dikeluarin berubah jadi 2. Kalau yang ini, dia tetap tulis lagi. Oke, akar 18. Cari nih akar 18 ini dari angka-angka yang tadi kita ketahuin. 18 bisa nggak dibagi 4? Kalau misalkan nggak bisa, coba cari lagi selanjutnya, yaitu dibagi 9. Jadi 9 kali berapa yang hasilnya 18? 9 kali 2. Yang dikeluarkan bukan 2-nya, tapi 9-nya. 9 ini dia temennya 3. Jadi jawabannya 3 akar 2. Kayak gitu. Nah, 45 sama. Kita coba bagi dulu bagi 4, terus kalau nggak bisa bagi 9, kalau nggak bisa bagi 16, dan seterusnya. Angka-angka yang barusan ya, yang di slide sebelumnya. Nah, berarti ini 45 itu dia dibagi 9. Jadinya 9 dikali 5. Nah, 9 ini kita keluarkan. Ya, tadi temennya 9 itu temennya 3. Jadinya 3 kali 5. Nah, 12 juga sama. 12 ini dia 4 kali 3. Gitu. Yang dikeluarkan yang 4-nya. Temennya 4 yaitu 2. Jadinya 2 akar 3. Sampai sini dulu. Ngerti? Kalau misalkan bingung di slide yang sebelah sini ya, silahkan di WA. Sebelum mengerjakan latihannya ya. Oke. Ini harus diingat. Apabila nanti B akar A ditambah C akar A, jadinya B ditambah C. Akarnya tetap. Ingat, yang ditambahin atau yang dikurangkan adalah angka koefisien yang di depannya. Jadi, B ditambah A atau B dikurangin. B tambah C dan B dikurangin C. Akarnya tetap. Akarnya nggak berubah. Nah, kalau untuk perkalian, dia mau angka koefisien yang di depannya tetap dikalikan, angka yang di dalam akarnya juga dikalikan kalau untuk di perkalian. Tapi kalau untuk pertambahan dan pengurangan, nggak boleh ditambah atau dikurang dengan akarnya. Misalkan akar 3 ditambah akar 3, bukan jadi akar 6. Ya. Ingat, akar 3 ditambah akar 3 bukan akar 6, tapi jadi 2 akar 3. Kayak gitu. Oke. Bagaimana jika penjumlahan dan pengurangan? Nah, ini ada contohnya. Akar 12 ditambah akar 27. Kita sama kayak tadi, diubah satu-satu. Misalkan, di sini akar 12. Akar 12 ini berubah jadi 4 kali 3. Ya, sama kayak tadi sebelumnya, kita ini lagi. Nah, di sini akar 27. Berarti 27 berapa kali berapa? Yang hasilnya 27, tapi menggunakan angka-angka yang tadi, yang barusan dari 4, 9, 16, 25, 36, 49, dan seterusnya. Oke, yaitu 27 itu 9 dikali 3. Nah, di sini ingat ya, akar 4 dia harus dikeluarkan. Akar 4 itu berubah jadinya 2 akar 3. 4-nya yang dikeluarkan, yang akar 3-nya dia tulis diulang. Ya. Nah, ini juga sama. 9-nya dikeluarkan. 9 temennya tadi berapa? 3. Jadinya 3 akar 3. Nah, di sini gimana? Ingat tadi kalau misalkan pertambahan, koefisiennya yang ditambahkan. Variabelnya enggak. Maksudnya koefisien itu angka yang di depan akarnya. Nih, yang misalkan yang 2 atau yang 3 yang ditambahinnya. Jadinya jawabannya 5 akar 3. Gitu. Dan dalam akarnya nggak boleh ditambahin atau dikurangin. Ingat ya, itu adalah sifat-sifat dari penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk akar. Oke, ini pengurangannya. Sama kayak tadi. Kita 12-nya kita keluarkan dulu, jadinya 4 kali 3, dan 27-nya juga ya. Jadinya 9 kali 3. Nah, sama seperti tadi, 4-nya berubah jadi 2. Oke. 9-nya berubah jadi 3 akar 3. Nah, ini sama koefisiennya. Jadi, yang 2 dikurangi 3. 2 kurangin 3. Yang besar kurangin yang kecil. Yang besar tandanya apa? Yang besar itu dia tandanya negatif. Berarti jawabannya nanti negatif. 3 dikurangin 2, 1. Atau 1 negatif 1 akar 3. Atau satunya boleh dihilangin sama kayak min 1x. Jawabannya harusnya kayak di min x. Ini juga sama. Min akar 3. Ya. Oke, perkalian dan pembagian. Nah, di sini kayak tadi, kalau perkalian, akarnya juga ikut dikalikan. Misalkan, akar 12 dikali akar 3. 12 kali 3 aja berapa?
Nah, itu akar 36. 12 kali 3 itu 36. Nah, akar 36 sama dengan jawabannya 6. Gitu. Nah, kalau pembagian juga sama. 12 dibagi 3, yaitu 4. Akar 4 itu dia jawabannya 2. Oke, terima kasih. Untuk video kali ini udah selesai. Sampai sini dulu. Oke, untuk latihannya, kerjakan latihan 12 sampai dengan latihan 14. Ya, dikerjakan semuanya, nanti dikirimkan via Japri dan via grup ya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan adakan kuis untuk bab yang ini. Terima kasih.